الرحمن الرحيم من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الطبقة الأولى من الصحابة سيدنا عمار بن ياسر ابن عمار بن مالك رضي الله عنه وأمه سمية أسلم قديما وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم. أحرقه المشركون بالنار وشهد بدرا ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الطيب المطيب. عن عمرو بن ميمون قال أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على رأسه ويقول يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم عليه السلام. وعن عثمان بن عفان وعن عثمان بن عفان قال أقبلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي نتماشى في البطحاء حتى أتينا على أبي عمار وعمار وأمه وهم يعذبون فقال ياسر الدهر هكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر اللهم اغفر لآل ياسير قال وقد فعلت. عن أبي عبيدة قال وقد فعلت اصبر اللهم اغفر لآل ياسير قال عجيب وقد فعلت. أيوة كمان. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. وعن علي قال جاء أمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب رواه أحمد. هكذا هذا سيدنا عمار بن ياسر. Ammar salah satu as-sabiqun al-awwalun, masuk Islam di awal-awal Islam, di awal-awal Rasul SAW berdakwah. Masih belum terlihat dakwahnya Rasul SAW, orang-orang musyrikin belum tahu bahwa beliau sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Ammar bin Yasir ini ibunya namanya Sumayyah, ya, wa abuhu Yasir. Dua-duanya Sumayyah dan Yasir pernah jadi budak sahaya. Dan dimerdekakan. Sumayyah pernah jadi budak sahaya dan dimerdekakan. Yasir juga begitu. Dan mereka menikah, kemudian punya anak namanya Ammar. Ammar masuk Islam. Kemudian juga Ammar ini mengajak ibu dan ayahnya untuk masuk Islam, dijelaskan tentang Islam, bahwa mereka semua beriman kepada Allah secara tersembunyi-sembunyi. Akhirnya ketahuan bahwa mereka memeluk Islam. Marahlah ya orang-orang musyrikin, khususnya Abu Jahal. Abu Jahal ini memiliki wewenang kepada mereka, kepada Sumayyah dan kepada Yasir khususnya, dan Ammar. Akhirnya dipaksa untuk keluar dari Islam. Jangan kalian mengikuti Muhammad, keluar dari Islam. Mereka bilang enggak, kami mau mengikuti Nabi Muhammad. Jadi enggak ada yang namanya kebebasan, silahkan masing-masing, jangan ganggu saya, enggak ada. Dipaksa untuk keluar dari Islam. Mereka tidak mau, menolak. Disiksa mereka semua. Termasuk orang-orang yang mu'adzabin, yang disiksa kayak Sayyidina Bilal, seperti yang lainnya. Nah, Ammar bin Yasir sekeluarga dengan Yasirnya, ayahnya, dengan Sumayyah, semuanya tersiksa.
Bahkan salah satu siksaan mereka adalah mereka dikubur badannya di tanah, disisain kepalanya doang. Dan itu sangat berat, sangat menyiksa. Belum dari bukan dari panasnya aja, tapi juga dari segala sisi. Berat dan sesak napas. Bayangin dikubur di tanah, bukannya dikubur di mana ini? Dikubur tanah semua. Tinggal sisa kepala doang, sisa napas doang. Beratnya dadanya gimana? Tekanannya, mau buang air, mau apa? Dalam kondisi taab, benar-benar. Udah gitu juga kadang-kadang disiksa dengan api. Ambil api udah panas, tusuk dengan api badannya untuk dia keluar dari Islam. Qala wa kana minal mustad'afin alladzina yu'adzabuna bi Makkah, termasuk orang yang lemah yang disiksa di Mekah. Liyarji'u an dinihim, untuk keluar dari agamanya. Ahragahul musyrikuna binnar, mereka membakar Ammar dengan api. Membakar itu bukan membakar hidup-hidup gitu, enggak. Maksudnya mengambil api ditusukkan ke atau ditaruh di kulitnya. Wa syahida Badran, nah beliau juga termasuk golongan yang hadir Badr. Tentunya Sayyidatuna Sumayyah, ibunya, tetap bersikeras untuk tidak mengikuti dan tidak mengikuti apa yang diminta oleh orang musyrikin sampai terbunuh. Makanya disebut awal syahidah fil Islam, wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam adalah Sumayyah, Ummu Ammar, Sumayyah ini. Kemudian nggak lama kemudian Yasirnya ini karena tersiksa sakit, kemudian meninggal juga. Tinggal tersisa Ammar. Siksa terus siksa. Sampai dari siksaan mereka sangat berat, sangat nggak kuat dia sudah. Mereka bilang apa? Sub Muhammad, kalau engkau mau bisa mencela Muhammad dan mengatakan saya lepas dari agamanya dia, kami lepaskan. Mereka pengen dia bicara begitu walaupun mereka yakin bahwa dia itu tidak dalam hati bicaranya, tidak dengan hati, cuma mulutnya. Akhirnya dengan terpaksa dia mengatakan apa yang dia mau. Ya udah, Muhammad begini apa? Yang dia bilang, iya saya nggak peduli dengan apa yang dia bawa, misalnya begitu. Omongan yang menunjukkan dia keluar dari Islam. Ketika dia keluar begitu, dilepas. Wah, kita menang. Berarti siksaan kita membuat mereka jera dan mereka jadinya keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Dilepas, dia nangis, pulang ke rumahnya nangis, gak kuat. Dia harus lapor kepada Nabi, datang kepada Nabi Muhammad. Kondisinya sakit, semuanya luka, menangis. Rasulullah, dia nangis kenapa ente Umar? Dia nangis begitu, diusap air matanya Rasulullah. Ada apa, wahai Ammar? Ya Rasulullah, saya sudah mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa saya tidak beriman kepadamu ya Rasulullah. Emang kenapa? Mereka memaksakan aku untuk bicara seperti itu. Kalau enggak, mereka tidak akan lepas dari siksaan mereka. Maka saya ucapkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kaifa tajid galbak? Hatimu gimana? Benar, sesuai dengan apa yang mereka mau ngikutin. Ya Rasulullah, galbi mutmainnum bil iman. Adapun hati saya sangat tenang dengan iman. Artinya ini cuma ucapan mulut doang. Saya enggak. Mulut ini juga terpaksa saya ucap. Kenapa? Karena saya resikonya bisa mati. Saya sakit banget, tersiksa sekali. Kata Rasulullah SAW, fa'in adu fa'a'id lahum. Kalau mereka kembali lagi menyiksamu seperti itu, engkau ucapin aja ucapan itu biar engkau lepas dari siksa mereka, nggak apa-apa. Selagi hatimu masih aman. Ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata. Itu bahkan turun ayatnya tentang hal tersebut bahwa perbuatannya dia tidak apa-apa, tidak salah. Orang yang mengucapkan kalimat kufur tapi dia terpaksa karena siksaan yang sangat berat, dia punya dua pilihan. Bicara seperti itu dengan terpaksa, mukrah namanya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Boleh. Tapi kalau dia mau sabar, enggak, anak tetap mau sabar, bersikeras walaupun mati, enggak apa-apa juga. Itu syahid. Kalau dia memang bisa sabar dalam hal tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Ammar muliat imanan min farqihi ila gadameh. Ammar itu full iman. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bicara seperti itu. Dan Sayyidina Ammar ini syahidah Badran, beliau juga ikut perang Badr karena udah setelah itu selamat, enggak lagi disiksa lagi. Beliau terus nempel dengan Nabi, berkhidmah dengan Nabi selalu bersama Rasulullah SAW. Hijrah nantinya juga ya ke Madinah sampai dan mengikuti semua peperangan Ammar bin Yasir.
قال ولم يشهد بدرا وشهد بدرا ولم يشهدها ibnu mu'minain ghairuh. Jadi yang hadir perang Badar nggak ada orang yang anak dari dua orang mukmin, ibu bapaknya orang Islam di saat itu kecuali dia. Yang hadir perang Badar yang kedua orang tuanya muslimin itu dia aja. Wa syahida Uhudan wal masyahid kullaha. Mereka hadir perang Uhud dan semua peperangan yang lainnya. Bahkan Rasulullah menamai beliau adalah At-Tayyib Al-Mutayyab. At-Tayyib artinya yang indah atau yang cakep, yang baik atau yang wangi. Al-Mutayyab yang wangi. Ya, At-Tayyib yang baik, yang Mutayyab yang harum. اللهم صل عليه وعلى آله. وعن عمرو بن ميمون قال أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار وكان رسول الله يمر به ويمر يده على رأسه ويمر يده على رأسه. Jadi beliau melewati mereka dalam keadaan tersiksa. Rasulullah mengusap mereka, mengatakan, Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ammar. Ya Allah, ya hai api yang bakar dia dan menyiksa dia, jadilah engkau dingin kepada Ammar, kama kunti ala Ibrahim alaihissalam, sebagaimana engkau itu dingin kepada Ibrahim alaihissalam. An Uthman radhiyallahu bin Affan menceritakan, saya pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di waktu di mana orang-orang musyrikin sedang menyiksa Ammar dan keluarganya. Ketika melewati mereka, mereka ngeluh kepada Rasul, ya Rasulullah gimana ini, kita begini keadaannya, ad-dahr hakadha, maksudnya kita begini nih kondisinya. Maka Rasulullah menguatkan mereka, karena memang waktunya di saat itu adalah waktunya harus sabar. Karena Nabi SAW, isbir, Allahumma ghfir li ala Yasir, sabar, ya Allah ampunilah kepada keluarga Yasir. Qala wa qad fa'alta, atau ini qad fa'alta atau fa'altu mungkin ya. Atau fa'alta, telah engkau kerjakan ya Allah, yaitu Allah telah mengampuni ala Yasir. Dan dalam riwayat yang lain, isbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian dijanjikan surga, nanti akan diberikan surga oleh Allah. Kemudian beliau juga meriwayatkan tadi cerita yang kita sudah jelaskan, bahwa mereka setelah menyiksa Sayyidina Ammar, dia datang hatta sabba Rasulullah wa dzakara aliyatahum bi khair. Beliau dipaksa untuk mencaci Nabi dan memuji berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka. Dia datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Ma wara'ak?" Qala, "Syarr ya Rasul, saya buruk ya Rasul. Ma taraktu hatta niltu minka, ma turiktu, saya tidak ditinggalkan sampai saya mencacimu." Kata Rasul, "Kaifa tajid galbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Qala ajidu qalbi mutmainnan bil iman. Nah, saya mendapati hati saya sangat tenang dengan iman. Fa in adu fa'ud. Kalau mereka mengulang lagi siksaan mereka, enggak apa-apa, ente ulang lagi ucapan. Boleh. Artinya dia kondisinya terpaksa. Ana Abbas qala inna Ammar muli'a imanan min garnihi ila gadamih. Sesungguhnya Ammar ini dipenuhi iman dari qarn. Qarn itu maksudnya kepala. Dari ujung rambut, dari ujung kepalanya sampai kakinya. Ya, Sayyidina Ali meriwayatkan ketika Sayyidina Ammar pengen izin masuk, maksudnya pengen ngumpul sama Nabi, siapa itu? Ammar. Idzanullah, izinkan dia masuk. Gal marhaban bit tayyibil mutayyab. Maksudnya marhaban, selamat datang orang yang tayyib al mutayyab. Allah radhiyallahu anhu. Ayo, hadis selanjutnya. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. Dan salah satu fadilahnya beliau bahwa Rasul mengatakan sorga itu kangen kepada tiga orang. Siapa? Kepada Sayyidina Ali, kepada Ali, wa Ammar, wa Salman. Ya, surga yang kangen kepada mereka. Ayo. وعن خالد بن سمير قال كان عمار بن ياسر طويل الصمت طويل الحزن والكآبة وكان عامة كلامه أعيذا بالله من فتنة رواه أحمد. Sayyidina Ammar sifatnya gimana? Kata orang-orang yang mensifati beliau, Khalid bin Sumair kan, karena Ammar
tawil as-samt, pendiam, banyak diamnya. Tawil al-huzni wal ka'abah, banyak sedih dan kayak orang lagi dalam keadaan sumpah. Kenapa? Karena mikirin akhirat, karena mikirin pengen beramal, pengen bertaubat, pengen dekat kepada Allah. Ya, sumpahnya bukan karena dunia. Dan juga beliau sering sekali meminta perlindungan dari fitnah. Ya Allah, a'idni minal fitnah. Ya Allah. Karena nanti akan diceritakan bahwa beliau adalah penentu. Ya, taqtulukal fi'atul baghiyah. Ya, yang membunuhmu adalah fi'al baghiyah. Itu ketika mereka sedang membangun masjid. Pertama mereka datang ke Madinah, mereka kan bangun masjid. Bantu, semua gotong royong. Orang semua bawanya satu batu. Sayyidina Ammar dikasih sama orang-orang, bawa dua ente. Badannya kuat, bawanya dua. Sayyidina Ammar bercanda kepada Nabi, lihat Nabi bawanya Ammar bawa dua batu, mereka semua bawa satu. Kata Ammar, ya Rasulullah, gataluni. Mereka membunuh saya ya Rasulullah dengan ini. Kata, la, laisu biqatiluk, innama taqtulukal fi'atul baghiyah. Rasulullah bilang dengan suatu kejadian yang akan datang. Bukan mereka yang akan membunuhmu ya Ammar. Tapi yang membunuhmu adalah kelompok yang pemberontak, yang salah. Apa itu kelompok yang pemberontak? Nanti akan diceritakan tentang kejadian di akhir hidup beliau, bahwa beliau berada dalam kelompoknya Sayyidina Ali dan dibunuh oleh kelompok yang lain yang memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطع ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم